Mari kita sama-sama tundukkan kepala untuk memohon urapan Roh Kudus untuk memahami pengertian yang Tuhan mau ajarkan kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kami boleh berkumpul kembali pada hari Sabat di tempat ini, di rumah Tuhan. Supaya ya Tuhan, dengan hati kami memuliakan Engkau, dengan mulut kami mengaku Engkau adalah Allah kami satu-satunya. Dan di dalam hati kami dan pikiran kami yang haus akan renungan firman-Mu ya Tuhan, kebenaran-Mu, kami boleh belajar bagaimana kami mengingat akan baptisan kami yang dahulu yang sudah kami ikrarkan untuk setia kepada Engkau. Itu membuat kami refresh kembali untuk senantiasa setia berjalan di jalan Tuhan, menjadi pengikut Tuhan yang setia dan meninggalkan segala dosa-dosa kami. Sekalipun kasih karunia Tuhan itu begitu besar, dan Tuhan akan memberikan kasih karunia melampaui keberdosaan kami, tetapi sesungguhnya Tuhan, ketika kami mati bersama Engkau, kami harus meninggalkan dosa itu, kan kami mati di situ dan kami hidup oleh anugerah demi anugerah daripada-Mu saja. Tuhan, terima kasih. Demikian kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan topik sesuai dengan permintaan Reverend Josepa, yaitu ingatlah akan baptisanmu. Saudara, kalau kita berkata bahwa ingatlah akan baptisanmu, ini bukan sesuatu semacam kiasan saja, tetapi ini adalah suatu peringatan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, berkenaan dengan kemungkinan kita masih bisa salah mengerti terhadap firman Tuhan. Nah, kesalahan mengerti terhadap firman Tuhan itu bisa terjadi, dan kita bisa menginterpretasi firman Tuhan itu dengan berbagai pemahaman, sehingga itu tidak membawa kita kepada hidup yang lebih kudus daripada sebelum kita menerima baptisan itu, saudara. Ini kemungkinan ya. Karena kalau kita melihat di dunia luar, banyak orang Kristen yang hidupnya ternyata lebih biasa-biasa saja, dong, sama dengan sebelum dia dibaptis. Bahkan mungkin dia lebih buruk lagi daripada dibaptis. Karena itu, saudara, saya kira ingatlah baptisanmu itu adalah tepat hari ini kita membicarakan ya. Nah, salah satu kemungkinan, saya ambil satu contoh kitab ayat yang mungkin kita bisa salah paham, yaitu salah satu saja ya. Ada banyak hal yang kita bisa salah mengerti ya. Misalnya di dalam Roma 5 ayat ke-20 bisa ditampilkan. Roma 5:20 mengatakan begini, saudara. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Jadi Tuhan menambahkan hukum Taurat kepada umat Israel supaya pelanggaran itu semakin menjadi banyak, dan di mana dosa bertambah-tambah banyak, maka kasih karunia atau anugerah keselamatan itu menjadi berlimpah-limpah. Saudara, apa yang bisa kita pahami dari Alkitab ini secara sekilas? Kalau kita melihat secara sekilas, saudara, kita bisa salah paham dengan satu konsep bahwa seolah-olah Allah ini mau mengatakan bahwa kasih karunia atau anugerah yang datang kepada kita itu secara berkelimpahan itu adalah konsekuensi dari banyaknya pelanggaran atau dosa yang kita lakukan. Dengan kata lain, saudara, boleh katakan, kalau saya mau ada anugerah yang berkelimpahan, kasih karunia Tuhan menyertai saya senantiasa, maka saya berbuat dosa supaya kasih karunia itu mengikuti saya. Ini adalah kesalahpahaman yang bisa terjadi seperti itu ya. Nah, mengapa, saudara? Karena ini adalah konsep doktrin tentang pembenaran oleh iman. Apa itu doktrin pembenaran oleh iman? Doktrin pembenaran oleh iman secara sekilas mau mengatakan bahwa oleh karena kita sudah beriman pada Kristus, dari mana kita muncul iman itu? Pertama kali tandanya apa? Karena kita sudah dibaptis. Karena kita dibaptis, itulah awal permulaan kita beriman. Kita memiliki iman pada Kristus. Maka kita dibenarkan selalu
sekalipun kita melakukan dosa, kita dibenarkan terus. Tetapi memang ayat kita ini benar. Kalau kita pun mengatakan bahwa kita selalu disucikan oleh darah Kristus setiap hari. Memang ada begitu. Itu benar, tidak salah ya. Tetapi ini akan menggiring, berbahayanya dan ini menggiring kita ke dalam konsep yang salah dalam praktik hidup kita, iman kita dalam kehidupan praktis. Nah, ini yang bahaya. Nah, apa jawaban Paulus ketika orang-orang Roma berdebat masalah ini? Saudara, Paulus mengatakan tidak boleh. Setiap orang Kristen yang sudah dibaptis, ingatlah baptisanmu itu harusnya bukan membawa kamu atau memberikan kesempatan kamu untuk melakukan peluang-peluang dosa supaya kamu sudah tahu itu sudah akan diampuni. Bukan begitu. Tetapi Paulus mengatakan, ingatlah kebaptisanmu karena engkau justru tidak boleh hidup di dalam keberdosaan setelah engkau menjadi anak Tuhan. Lalu apa perdebatan yang terjadi? Paulus tidak mau berdebat dengan orang Roma, karena orang Roma ini agak bandel dia. Paulus mengatakan dua fakta. Fakta itu artinya sesuatu sudah terjadi ya, sesuatu yang ini sudah muncul. Kamu lihat sendiri dong faktanya. Ya, jadi Paulus tidak memberikan alibi, tetapi dia menampilkan fakta. Fakta pertama, Paulus mau mengatakan bahwa semua orang Kristen sebetulnya telah mati oleh bagi dosa. Jadi kita sebagai orang Kristen ketika menerima Kristus, kita sebelum menerima Kristus kita sudah mati di dalam dosa itu. Hidup kita ini hidup yang bergelimang dosa. Kita mati di situ. Kalau kita sudah berdosa, kita tidak mungkin ada harapan untuk hidup kekal. Kita mati di sana. Jadi orang Kristen sebetulnya sudah mati dalam dosa. Oleh sebab itu tidak mungkin lagi bagi mereka yang telah mati untuk bertindak seolah-olah dia mau hidup dengan dosa itu dalam dirinya. Ini baru konsep yang pemikiran Paulus yang dia kemukakan berdasarkan fakta. Paulus mengatakan, kalau kamu sudah mati di dalam dosa, tidak mungkin lagi kamu seolah-olah mau hidup seperti orang hidup mau melakukan dosa itu lagi, karena kamu sudah ada dalam kematian. Nah, itu Paulus mengatakan demikian. Dia mendasarkan itu dalam Roma 6 ayat 2. Nah, jika demikian saudara, kalau orang Kristen itu bisa hidup oleh dosa itu lagi, maka seolah-olah dia ingin hidup terus dalam dosa, layaknya orang mati yang hendak melakukan tindakan-tindakan yang hidup. Orang mati tidak mungkin melakukan tindakan yang hidup. Itu maksud dari Paulus mau menyatakan fakta itu. Nah, dikatakan bahwa orang Kristen mati terhadap dosa, artinya adalah dosa itu telah kehilangan pengaruhnya. Kuasa maut tidak mungkin lagi menguasai orang itu karena dia sudah mati di situ selamanya. Nah, sebagaimana Paulus jelaskan dalam Galatia 2 ayat 19, bisa sampai ke sana. Galatia 2:19 mengatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Jadi Paulus memakai contohnya dia, karena dia dulu orang berdosa, dia adalah penganiaya orang Kristen, dia bunuh banyak orang Kristen. Dia mengatakan, aku dulu berdosa karena hukum Taurat. Hukum Taurat menuntut aku untuk melakukan dosa itu. Tapi sekarang sudah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat itu. Sekarang tidak ada lagi hukum Taurat dalam diri saya. Aku tidak lagi terikat oleh hukum Taurat, hukum dosa, maksudnya begitu. Tetapi aku sekarang hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan bagi Allah dengan Kristus. Jadi supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi saudara, fakta pertama Paulus mengatakan, orang yang sudah mati oleh dosa, dia lagi mati. Tetapi kematian itu ada kematian yang di dalam keberdosaan dia. Hidupnya tidak lagi holiness, hidupnya tidak lagi suci, melainkan apabila dia berpindah kepada hidup bersama Kristus. Karena Kristus itu yang kita percaya, kita sudah mati, kita sudah dibaptis dalam kematian Tuhan. Tuhan bangkit, kita bangkit oleh kebangkitan Kristus. Jadi kita sudah berpindah
dari alam kematian dosa kepada hidup, tetapi hidup kita bukan hidup kita lagi, melainkan hidup bersama Kristus. Itu adalah fakta pertama, saudara. Nah, fakta yang kedua yang Paulus mengatakan pada kita adalah Paulus merujuk kepada kematian Kristus itu sendiri sebagai contoh, sebagai satu kematian Kristus sendiri terhadap dosa sebagai analogi untuk menjelaskan bahwa orang Kristen sudah pasti tidak boleh berbuat dosa lagi. Nah, Paulus merujuk dalam hal ini dalam Roma 6 ayat 10 dikatakan sebab kematiannya ada kematian terhadap dosa satu kali saja. Jadi ketika kita mati dalam dosa satu kali saja, tidak mungkin dia bangkit lagi dan kita harus melakukan dosa lagi. Itu pahamnya begitu ya. Satu kali saja. Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus sekalipun dia tidak melakukan dosa, tetapi oleh karena kasih-Nya, oleh karena rencana Bapa, dia mati satu kali saja di kayu salib untuk semua orang, dan hanya satu kali saja. Kita tidak akan mati kembali kalau kita berpindah dari alam maut kepada iman kepada Kristus. Jadi kalau kita sekarang mati kita sudah dibaptiskan, artinya kalau itu sebab kenapa Amerika itu baptisnya selam ya. Selamnya itu bukan begini dia ya, tapi dia ditidurkan begitu. Itu lambang kematian. Dalam lambang kita dikuburkan. Tapi bukan dalam tanah, di air. Lambang simbol kita dimatikan, mati bersama Kristus. Kemudian kita bangkit lagi, hidup dalam kebangkitan Kristus. Jadi kita sudah mati lewat sudah. Itu simbol. Makanya Anglikan mau mengambil baptis selam, bukan percik. Ya, tetapi itu bukan satu doktrin mati ya, bukan satu cara yang kaku untuk orang-orang yang sakit di rumah sakit ya, ada mungkin jadi selam kalau sakit nanti sakit lagi kan dan kan itu bisa kacau itu. Jadi itu dipercaya. Tapi kalau kita normal kita diselam, simbol kita sudah mati di dalam Kristus ya begitu ya. Nah, saya lanjutkan. Walaupun saudara di sini dikatakan bahwa Yesus telah mati terhadap dosa, akan tetapi Yesus memang tidak melakukan dosa ya, melainkan dia secara sukarela menggantikan kita yang berdosa, supaya dosa itu yang berkuasa sementara dalam hidup kita sudah dikalahkan hingga sampai batas kematian Kristus. Dia sudah selesai. Kuasa dosa, kuasa maut itu tidak lagi menguasai kita sampai batas kematian Kristus dan kebangkitannya. Sehingga saudara, kematian Kristus itu sudah membatalkan setiap kewajiban kita terhadap dosa itu. Kita sudah tidak lagi mengikuti dosa, tapi kita harus mengikuti Kristus. Selamanya dosa tidak memiliki kuasa lagi untuk menuntut apapun dari setiap diri orang Kristen. Nah, orang Kristen yang sudah dipersatukan dengan Kristus melalui baptisan dan kematiannya, maka konsekuensi yang mengikuti kita mengikuti Yesus itu, yaitu kita mengikuti juga baptisan atas kematian sekaligus kebangkitan. Jadi itu satu paket. Kita mati bagi Kristus bangkit, maka kita ngikut Kristus yang bangkit karena kita sudah menjadi milik Kristus. Roma 6 ayat keempat mengatakan demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, saudara. Jadi ketika aku mengingat baptisanku dulu, maka sebetulnya aku hidup di dalam satu hidup yang baru, yang sudah berbeda dengan hidup sebelumnya. Ya, jadi dalam kebaruan hidup kita bangkit bersama Kristus kepada kehidupan yang suci, kepada kehidupan yang holiness, dan membaktikan seluruh hidup kita kepada Tuhan oleh baptisan yang sama.
Hidup yang baru dapat diumpamakan seperti biji-bijian, saudara, yang ditaburkan di ladang. Nah, biji-bijian ditaburkan di ladang, ditanam bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Dia bertunas bersama-sama, tumbuh bersama-sama secara serentak. Itulah hidup yang baru di dalam Kristus, di dalam persekutuan orang-orang Kristen. Kita bertumbuh bersama-sama dalam Kristus. Oleh karena itu, orang yang hidup di dalam Kristus, di dalam gereja Tuhan, akan nampak ada satu keterhubungan, yaitu persekutuan yang indah antar anak-anak Tuhan di dalam kebangkitan Kristus, di dalam kasih-Nya yang besar itu, di dalam anugerah-Nya yang tidak berkesudahan itu. Jadi kita sharing di antara kita anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan itu, bukan karena dosa, tetapi karena kita sudah ada di dalam kemenangan. Oleh karena itu, saudara, kita saling bersekutu dalam satu persekutuan yang erat. Kita bersatu, kita adalah saudara seiman. Hal ini secara simbolis menyatakan bahwa orang Kristen telah disatukan oleh secara erat kepada Juru Selamat yang telah membangkitkan. Dan karena itu, saudara, adalah wajar untuk berharap dalam hidup kita yang baru seperti biji-bijian itu dari tabur tadi, mereka akan tumbuh secara bersama-sama. Dia akan mirip. Kemiripannya itu kemiripan dalam karakter. Orang Kristen dalam satu persekutuan bertumbuh sama-sama, dia tumbuh bukan hanya besar, tapi di karakternya sama. Karakternya mengikuti karakter Kristus yang sama, seragam dia. Nah, inilah namanya pertumbuhan iman itu. Inilah yang namanya dibenarkan di dalam iman. Jadi dia nampak ada buah-buah iman, pembenaran itu. Bukan karena pembenaran itu kita boleh melakukan dosa. Itu artinya ya. Jadi kontradiktifnya begitu ya. Nah, saudara, dalam kehidupan baru kita akan makin hari makin mirip dengan Kristus. Bagian terakhir kesimpulan, saya mau menyampaikan kesimpulan kepada kita semua. Kematian dan kebangkitan Kristus dirancang untuk seluruh umat manusia, supaya olehnya mereka mempunyai harapan untuk dibebaskan dari kuasa dosa. Oleh karena itu, saudara, sangatlah penting bagi semua Kristen yang telah dibaptis dalam kematian dan kebangkitannya, senantiasa kita mengingat, mawas diri, kita introspeksi diri, sekali lagi kita merefresh ingatan kita bahwa saudara dan saya dulu hidup dalam keberdosaan, sudah ditebus oleh kuasa darah Kristus yang menyelamatkan itu. Itu anugerah. Dan kita sudah berpindah dari alam maut kepada alam kehidupan kekal. Kita sudah tidak boleh, oleh sebab itu kita tidak lagi mempunyai kemungkinan memberikan kesempatan kepada dosa itu untuk menguasai kita. Berarti hidup kita sekarang, ingatlah baptisan kita, ingatlah kita tidak lagi boleh melakukan dosa apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Orang Kristen yang telah mengenyam anugerah keselamatan tidak boleh tetap tinggal lagi dalam dosa. Kita sudah dalam kemenangan. Keselamatan dibenarkan oleh iman bukan berarti kita boleh melakukan dosa lagi. Tapi sekalipun demikian, hidup kita pasti kita pernah jatuh. Karena kita tidak sengaja kita jatuh, Tuhan tetap akan menyucikan kita setiap waktu, menguduskan kita, supaya kita tetap berada dengan track pembenaran itu. Amin. Itulah renungan kita hari ini dan pesan firman Tuhan. Ingatlah pesan saudara. Ingatlah, saudara tidak boleh lagi melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Termasuk saya, bukan Bapak Ibu saya juga orang berdosa ya. Nah, jadi jangan bilang semua orang kudus, semua dosa lebih banyak daripada orang cuma biasa ya. Kadang-kadang jemaahnya nakal, dia marah, ya dia dosa dia lebih banyak karena dia ngawasi banyak orang ya. Oke, mari kita sama-sama berdiri, kita akan menutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk
firman yang kami boleh sharingkan di sini. Kami belajar bagaimana mengingat, merefresh kembali akan keberdosaan kami yang sudah Tuhan tebus dalam kematian. Tuhan ajarkan kami dan Tuhan lingkupi kami dengan Roh Kudus supaya setiap hari dalam mempraktekkan iman kami dalam hidup sehari-hari, entahkah di gereja, entahkah di tempat kerja, entahkah di tempat manapun kami berada, kami senantiasa membawa karakter-karakter Kristus yang seragam itu, karena Tuhanlah patokan kami, Tuhanlah kepala kami. Oleh karena itu kami ikut Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang kami sembah. Kami mengikut Engkau dan setia. Tuhan ajarkan kami demikian, kuatkanlah kami dalam iman, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, bekerjalah dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.